Selamat datang sobat-sobat pengedulan termasuk para anggota tim Irit Kuota di channel rangkuman film sekenaknya yang padat merayap dan berisi. Segera siapkan teh tawar dan roti bakar kalau ada, dan pesan buat sobat pengedulan barbar, jangan pernah menonton ini sendirian. Pemirsa, apa pemirsa? Film dimulai dengan adegan seorang wanita yang berlari-lari kecil. Terlihat wanita itu sedang banyak pikiran karena saat tiba di rumah ia makan kebab Turki dengan sangat pelan sekali. Skin berganti di mana sosok wanita itu keluar dari mobil mewahnya menuju ke sebuah bangunan sekolah. Ternyata wanita itu bernama Anita. Dia adalah guru olahraga yang juga merangkap sebagai wali kelas di sekolah tersebut. Dia meminta seluruh murid barunya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Anita tertuju pada satu murid yang terlihat menggodanya. Dia adalah Markus, yang nantinya mempunyai peran penting di film ini. Hari ini adalah ulang tahun Hase, suami Anita. Dia berprofesi sebagai seorang pengacara. Mereka berkumpul merayakan ulang tahun di rumahnya. Tidak lupa beberapa gelas amar menjadi saksi sebagai dorongan untuk bisa ngobrol ngelantur kemana-mana. Malamnya terlihat di kamar mandi Anita sedang mengerok-ngerok daki yang ada di wajahnya. Setelah dirasakan dakinya menghilang, Anita pun menuju tempat tidur dan memberikan kode Morse kepada suaminya untuk melakukan pertempuran di atas ranjang. Tapi terlihat Hase merespon dengan dingin dan tetap terlihat serius menonton channel ini di laptopnya. Setelah berolahraga pagi-pagi, Anita pun pergi mandi, tapi di sela-sela mandinya dia mendengar ada yang mengetuk pintu. Bergegas, hanya dengan berbalut anduk yang lucu, dia segera membuka pintu rumahnya dan mendapati sebuah karangan bunga dengan kartu ucapan yang bertuliskan, "Maaf, saya tidak tahu artinya apa, soalnya bukan bahasa Sunda." Di ruangan olahraga terlihat Anita sedang mengamati murid-muridnya satu-satu, dan sekali lagi Markus menggodanya. Anita kena mental karena godaan Markus. Dia terlihat sedang mengamati diam-diam anak itu dari ruangan guru di lantai 2. Selain itu, dia pun keberkok temannya si Tince yang terkaget-kaget karena menemui Anita sedang bengong di ruangan yang gelap. Chicken. Akhirnya Anita menghampiri si Tince untuk menanyakan sesuatu. Di sela pembicaraan tersebut, terlihat di lorong kelas terjadi perkelahian antara dua orang murid, di mana salah satunya adalah Markus. Setelah dipisahkan, kemudian Anita membawa Markus ke ruang guru untuk diobati, karena terlihat mukanya yang benjut. Anita pun mulai interogasi dan menanyakan keluhan apa yang dirasakan Markus. Berdua di ruangan membuat Markus berani untuk menggoda Anita kembali. Dia mulai memijat-mijat leher Anita yang katanya dipasang sekrup karena cedera waktu dulu sedang berlatih senam. Dan baru saja adegan transfer jigong akan dimulai, tiba-tiba ada guru masuk yang membuat semuanya menjadi buyar. Terlihat Anita yang langsung jongkok dan hulang sendirian. "Kentang nih bos." Malamnya di ruang guru, Anita yang sedang browsing flash sale iPhone X mengirim pesan kepada Markus untuk segera melupakan kejadian siang tadi. Bukannya dibalas pakai kata-kata "siap bu", tapi malah dikirim gambar terong Belanda. Teman guru di depannya menanyakan kenapa Anita tertawa terbahak-bahak, dan dijawablah ngalor ngidul sekenanya. Setelah temannya keluar, Anita penasaran, sehingga membuka kembali gambar terong Belanda kiriman Markus tadi untuk dianalisa lebih lanjut. Sesampainya di rumah, Anita bertanya kepada suaminya tentang karangan bunga yang dikirim ke rumahnya. Tapi, suaminya pun tidak tahu siapa yang telah mengirim bunga tersebut karena sudah tergeletak di depan rumah saat dia pulang kerja. Keesokan harinya, orang tua Markus dipanggil datang ke sekolah untuk membicarakan masalah perkelahian Markus kemarin. Ternyata, Anita kenal dengan ibunya Markus. Dia dulu pernah belajar senam bersama selama bertahun-tahun. Anita pun mulai berbicara.
jika Markus terkena pelanggaran berat sehingga sekolah melarang Markus untuk tidak bisa ikut tur ke Berlin. Selain itu, orang tua Simmons, lawan kelahi Markus, pun akan melaporkannya ke polisi atas tindakan kekerasan yang dilakukan. Di tengah diskusi mereka, Markus sengaja menggoda dengan menggosok-gosokkan kakinya untuk mencari daki yang masih menempel di kaki Anita. Hal tersebut membuat Anita tidak fokus berbicara. Sampai-sampai dia berdiri merinding keenakan. Akhirnya diskusi pun diakhiri. Malamnya Anita bersegera untuk pulang. Sekolah sudah kosong dan dia merasa ada yang sedang mengikutinya. Sesampainya di parkiran dan masuk mobil, tiba-tiba Markus meloncat ikut masuk. Terjadilah kejadian yang kita inginkan. Transfer Jigonong saling grepe pun terjadi, walau tanpa adanya adegan adu bagong. Segitu juga uyuhan buat kita mah. Selesai bermesraan, akhirnya mereka pun tertawa senang atas kejadian yang baru saja dilewatkan dan saling menyadari jika tindakan mereka itu salah. Adegan ditutup seperti Tinky Winky dan Dipsy yang saling berpelukan. Sesampainya di rumah, sembari sebat dua bat, terlihat Anita melamun, membayangkan Markus yang sedang menggrepe-grepe dirinya. Tak selang berapa lama suaminya pulang. Di tempat tidur tanpa pikir panjang, Anita pun menyergap HC untuk bercocok tanam. Mungkin Anita merasa kentang dan kejadian di parkiran tadi. Dan sisi lain ia membayangkan jika lawan main adu bagongnya adalah Markus. Keesokan harinya, sesaat setelah mengajar basket, Anita terlihat sedang mengintip Markus di ruang ganti sambil berhayal dipijat refleksi olehnya. Skin berganti, di mana Anita yang sedang minum ginseng sambil bermain handphone. Ternyata dia sedang chatting dengan Markus, entah apa yang dibicarakan. Terlihat Anita sedang berjalan menuju rumah Markus, yang disambut oleh Uni ibunya. Ternyata sedang ada arisan ibu-ibu sosialita di situ. Uni pun mengenalkan kepada teman-temannya dan mengatakan jika Anita adalah bekas temannya dulu berlatih senam yang tiba-tiba sekarang muncul menjadi guru Markus. Mereka pun mulai saling ngobrol ngalor ngidul sambil sebat dua bat khas ibu-ibu sosialita. Tiba-tiba Markus muncul dan ikut nimbrung ngobrol bersama dan menanyakan ada keperluan apa Anita berada di rumahnya. Ibunya pun menjawab bahwa Anita sengaja diundang untuk berkumpul bersama teman-temannya yang tergabung dalam komunitas buku. Maaf kawan, tadi saya kira kumpulan ibu-ibu arisan, ternyata bukan. Selang berapa lama, Markus pamit untuk pergi ke kamarnya yang terletak di lantai 2. Begitupun dengan Anita yang menanyakan di mana letak toilet karena merasa kebelet pipis katanya. Anita pun kemudian naik ke lantai 2. Ternyata itu cuma speak-speak doang. Sampai atas, Anita malah mengetuk pintu Markus yang terdengar sedang mandi di dalam kamarnya. Markus pun keluar kamar tanpa memakai apapun. Tanpa pikir panjang, Anita pun langsung menyergap dan mulai belajar bagaimana cara menggunakan personaling mobil. Kemana gigi 1, kemana gigi 2. Hingga akhirnya Markus meringis keenakan. Nope. Setelah kursus belajar mindahin personaling selesai, Anita pun kembali ke bawah untuk kembali bergabung bersama ibu-ibu arisan. Maksudnya kelompok komunitas buku. Speednya sih cuci muka, jadi lama padahal sih cuci keris. Kemudian dengan lahapnya Anita memakan bolu sosialita yang ada di meja. Dan para ibu-ibu pun berkomentar jika sekarang Anita terlihat lebih segar dari sebelumnya. Skin berganti, terlihat Anita dan suaminya yang sedang berolahraga. Sementara si Hasya sedang belajar lompat katak, Anita asik saja duduk dan chatting dengan Markus. Di sekolah pun saat si Markus tidak masuk, Anita terlihat galau, bahkan terbawa sampai saat dia mengajar. Adegan berganti di dalam mobil di mana Hasya dan Anita akan menghadiri sebuah acara. Tiba-tiba Hasya bertanya kepada Anita, mengapa akhir-akhir ini jadi terlihat beda dan bahkan sering chatting dengan seseorang. Dengan jurus ngeles ibu-ibu julid, Anita pun berdalih bahwa semua itu hanyalah karena urusan sekolah. Mereka pun tiba di tempat acara berlangsung. Di tengah-tengah obrolan, Anita lagi-lagi chat dengan Markus. Sampai-sampai orang yang duduk di sebelahnya kepo menanyakan senang chat dengan siapa.
Anita pun yang bernama ibu-ibu tukang julid langsung ngeles dan memulihkan pembicaraan ke arah lain. Terkuaklah di obrolan itu jika Hase dan Anita sudah menikah selama 5 tahun dan mereka bertemu di sebuah aplikasi online. Merasa kurang nyaman dengan obrolannya, Anita pamit duluan untuk pergi dan rupanya ia langsung menelpon Markus, tapi tidak ada jawaban. Anita pun memutuskan untuk pergi ke rumah Markus untuk menemuinya. Belum sampai pintu, ia bertemu ibunya yang akan pergi dan memberitahukan jika Markus tidak masuk karena sakit. Ibunya pun membantah Markus tidak sakit karena ia sedang berlatih di lapangan sepak bola sekolah. Akhirnya Anita pamit pulang untuk segera menuju lapangan bola sekolah. Tapi sesampainya di sana, ia tidak menemukan Markus. Hingga malam harinya, akhirnya Anita menemukan Markus yang baru saja keluar dari warung nasi Padang bersama kedua temannya. Segera, Markus pun dipanggil ke dalam mobil. Anita bertanya mengapa chatnya tidak dibalas dan Markus pun menjawab dia sedang sibuk tidur tempatnya. Sampai di inti obrolan, Markus mengatakan bahwa dia sedang jatuh cinta. Anita pun kepedean dan kegeeran. Tapi ternyata Markus sedang jatuh cinta pada Mina, teman sekelasnya, bukan pada dirinya. Anita pun langsung bengong kayak bagong, speechless tak bisa berkata apa-apa. Sampai-sampai dia menawarkan apa perlu buka kamar di hotel 100 ribuan untuk ngobrol lebih lanjut. Tapi Markus menolak dan lebih memilih balik lagi ke warung nasi Padang untuk bergabung dengan kedua temannya. Gara-gara ini Anita terlambat datang ke acara musik untuk menampingi suaminya. Di saat sang musisi sedang memetik harpa, pikiran Anita malah traveling, mengingat adu bagong antara dirinya dan Markus di dalam mobil waktu mereka sedang hilaf. Anita terlihat sangat terpukul dan galau, baik di rumah ataupun di sekolah. Dia hanya bisa mengamati Markus dari lantai 2 sekolahan. Anita kembali mengajar. Di saat dia mengajar, lagi-lagi pikirannya traveling dengan Markus dan matanya menatap sinis Mina. Sampai akhirnya Anita menyuruh semua murid untuk istirahat beberapa saat. Anita pun lalu pergi menuju ruang ganti siswi. Ia mencari loker Mina dan menemukan handphonenya ada di situ. Kemudian ia mengacak-acak HP Mina dan menemukan foto dirinya yang sedang tidak berbusana. Dengan jahatnya, Anita mengupload foto tersebut ke Facebook Mina. Anita menghampiri Mina yang sedang menangis. Dia pun pura-pura bertanya masalah apa yang membuatnya menangis. Mina pun menjelaskan jika ada seseorang yang mengupload foto aduhainya ke Facebook. Anita menghasut Mina jika mungkin saja Markus yang melakukannya karena foto itu diambil oleh Markus. Dan sebaiknya Mina segera menjauhi Markus karena hal tersebut. Scene berganti di mana ibunya Markus dan Anita sedang berada di dalam mobil. Obrolan mereka tertuju pada Markus. Dan lagi, Anita menghasut ibunya jika Mina bukanlah pasangan yang baik untuk anaknya tanpa menyebutkan apa alasannya. Anita terlihat sedang mengendap-endap menuju rumah Markus dan situ dia melihat Markus dan Mina sedang bermesraan. Kejadian tersebut lagi-lagi membuat Anita menjadi galau. Sampai-sampai ia ingin minum jus jamu merah 1 blender. Tapi nggak jadi, karena dia sadar sedang tidak kena demam berdarah. Kelakuan Anita pun tidak jelas karena galau. Akhirnya Anita menemui Markus yang sedang latihan sepak bola. Anita bilang kalau dia sedang hamil 6 minggu dengan memperlihatkan foto hasil USG-nya. Mereka pun bacot-bacotan di dalam mobil dan berakhir dengan adu bagong. Sebelum berpisah, Anita berpesan agar Markus segera mungkin membalas chatnya agar dia tidak merasa stres. Markus pun keluar dari mobil sambil membawa foto hasil USG tadi. Terlihat Anita masuk ke sebuah toko baju. Saat dia akan membayar belanjaannya, tiba-tiba dia bertemu dengan teman guru sekolahnya. Dia menanyakan apakah Anita sudah mendengar jika di sekolahnya sedang ada rumor masalah indohoyan antara murid dan guru. Hal itu membuat Anita menjadi gusar dan mencoba menghubungi Markus, namun tidak ada respon. Ketika Anita menuju ke mobil, tiba-tiba ia melihat ada coretan ublag di mobilnya. Tanpa pikir panjang, dia pun memfotonya buat barbuk nanti. Pagi hari pulang dari lari-lari, Anita masuk rumah dan menuju dapur. Begitu terkejut dia setelah melihat foto hasil USG ada di situ. Selain itu, di hadapannya pun sudah ada suaminya yang sedang memperhatikan dia.
Tak selang lama pintu ada yang mengetuk. Anita lalu membuka pintu dan ternyata tamu itu adalah ibu dari Markus yang dengan marah menyuruh Anita untuk menjauhi anaknya setelah mengetahui hubungan mereka berdua. Skjønner du hva jeg sier til deg? Jeg dreper deg, skjønner du det? Skjønner. Dengan galau Anita pergi untuk menenangkan diri. Sampai di malam hari dia menginap di sebuah hotel mahal bintang Kejora. Pagi harinya masih dengan baju yang sama dia pergi pulang, mungkin untuk segera ganti baju dan kutang. Apa daya akses pintu tidak bisa digunakan dan hanya pintu garasi yang bisa dibuka. Terlihat satu tas besar ngejedok di situ yang hanya diambil dan dibawa pergi oleh Anita. Anita menuju sekolah untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal. Dan sepanjang lorong sekolah semua mata menatap dirinya saat berjalan menuju ke ruangan rapat di mana dia akan disidang oleh sesama guru. Kata-kata mutiara dan penyesalan terucap dari Anita di ruangan itu. Sambil terisak dia menjelaskan ke semuanya. Liksom, så alle dere sitter jo bare dritletta for å trikke av meg. Setelah selesai berorasi, Anita keluar dari sekolah itu dan mendapati Hase membawa pergi mobil miliknya yang terparkir. Di situ pun ada Markus yang sedang menikmati es lilin dan mengucapkan kalimat perpisahan pada Anita. Film pun berakhir dengan nahulangnya Anita di sebuah bangku sambil memangku kardus Indomie. Pesan moral dari film ini adalah jangan pernah mau disekrup bila lehermu cedera, tapi mintalah kepada dokter untuk dilem saja, karena nanti akan berakhir dengan nahulang sambil membawa kardus. Sekian.